Oke, nah di sini ada yang masuk lagi. Ya, di sini kita akan masuk materi inverse fungsi komposisi. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai fungsi komposisi, bagaimana caranya menggabungkan dua buah fungsi menjadi satu buah fungsi. Bentar. Ya, jadi kalau misalkan kalian lihat pada gambar di sana itu merupakan skema dari bagaimana caranya kita menggabungkan sebuah fungsi, kemudian kita inverse-kan, maka dia akan menjadi fungsi yang awalnya. Perhatikan, misalkan saya punya sebuah fungsi di sini. Jangan orange. Oke. Nah, misalkan yang sebelah kiri ini adalah fungsi f memetakan x gitu ya, fx yang digabungkan dengan fungsi yang b. Ini adalah fungsi gx, kan komposisinya ini ya. Berarti ini hx itu sama dengan gabungan dari fungsi f, g, x gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita inverse-kan, balikan fungsi dari gabungan, maka hasil akhirnya adalah dia akan menjadi fungsi yang awalnya. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah kita akan menggabungkan dua buah fungsi, kemudian setelah digabungkan kita akan inverse-kan. Nah, di sini ada operasi fungsi komposisi fungsi sebagai berikut. Bisa kalian lihat di sini bahwa ada fungsi gx, fog, x, dan gofx, maka inverse gabungannya seperti berikut. Jadi ini tuh lebih ke kayak apa ya? Kayak pola gitu ya, pola yang dihasilkan ketika kita menginverskan sebuah fungsi komposisi. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh latihan soalnya. Nah, perhatikan kita mulai dari yang paling mudah di sini ada sebuah fungsi fx yaitu x plus 2, Ibu tuliskan kembali ya. Fx-nya sama dengan x plus 2, dan gx-nya adalah 3 minus x per... Oke, salah. Ya, gx-nya adalah 3 minus x per 2x plus 1. Pertanyaannya adalah tentukan fungsi gabungan inverse dari kedua fungsi tersebut. Nah, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita gabungkan dulu fungsi fx-nya dengan fungsi gx-nya. Ya, kita lihat di sini. Gabungkan fx dan gx. Ibu tuliskan di sini, fx sama dengan x plus 2. Jika kita mau mencari gabungannya, berarti ini f bundaran gx itu hasilnya adalah f di dalamnya ada gx ya. Sehingga jika saya nyatakan sebagai f gx, maka x di sini Ibu ganti dengan gx ya, kasih warna yang berbeda biar kita kelihatan perbedaannya. Nah, ini ya. Oke, ditambah dengan angka 2. Berarti berapa nih gx-nya? Kita masukkan ke dalam persamaan. Ini 3 minus x per 2x plus 1 ditambah 2. Nah, kalau misalkan kalian menemukan bentuk seperti ini, berarti kan ada yang satu itu adalah pecahan, yang satu adalah bilangan biasa, gitu ya. 2 itu sama aja dengan 2/1. Kalau misalkan sudah dalam bentuk pecahan dua-duanya, berarti langkah berikutnya adalah kita samakan penyebutnya, ya. Berarti yang di sini fgx-nya kita akan samakan penyebutnya dengan gx-nya ini, ya. Sehingga, nah, disamakan penyebutnya, 2x plus 1 dikali 1 adalah 2x plus 1. 2x plus 1 dibagi 2x plus 1 adalah 1. 1 dikali 3 min x adalah 3 minus x.
Nah, sekarang 2x plus 1 dibagi 1 adalah 2x plus 1 dikali 2. Ibu tulis lagi, 2 kali 2x plus 1. Nggak ada yang bingung ya di sini? Nah, ini seperti biasa. Nah, sekarang selesaikan 3 minus x ditambah 2 kali 2x adalah 4x, 2 kali 1 adalah positif 2. Per 2x plus 1. Selesaikan lagi. Berarti ini minus x tambah 4x adalah 3x. 3 ditambah 2 adalah positif 5. Per 2x plus 1. Ini adalah fungsi f, g, x. Atau fungsi gabungan f bundaran g, x ya. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari fungsi gabungannya, langkah berikutnya adalah kita akan inverskan nilai dari fungsi komposisi ini. Yang kedua berarti cari inverse ya. Inverse dari apa? Dari f bundaran g fungsi dari x. Nah, gimana cara nyari inverse-nya? Seperti biasa, kita bisa menggunakan cara biasa atau cara cepat ya. Kita akan lakukan kedua-duanya. Untuk yang cara biasa, Ibu tuliskan kembali fungsinya f bundaran g fungsi dari x itu sama dengan apa nih? 3x ditambah 5 per 2x plus 1. Nah, berarti gimana nih? Seperti biasa, bagian kiri kita misalkan sebagai y. Berarti y sama dengan, tulis lagi, 3x ditambah 5 per 2x plus 1. Berarti ini y, 2x plus 1 sama dengan 3x ditambah 5. Kalikan y kali 2x adalah 2xy. Y dikali 1 adalah positif 1y atau y saja. Sama dengan 3x ditambah 5. Yang memiliki variabel x kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi 2xy negatif 3x sama dengan negatif y ditambah 5. Keluarkan nilai x-nya, berarti 2y minus 3 sama dengan minus y positif 5. Sehingga kita dapat nilai x-nya adalah negatif y plus 5 per 2y minus 3. Kembalikan ke bentuk inverse-nya, berarti x menjadi f bundaran g inverse dari fungsi x itu bagian yang sebelah kanan y-nya berubah menjadi x, berarti negatif x plus 5 per 2x minus 3. Atau boleh menggunakan cara cepat ya. Nah, cara cepat ini kita gunakan untuk mencari tahu nih apakah cara yang kita lakukan itu udah benar atau belum ya. Cara cepat itu menggunakan persamaan di sini berarti f bundaran g fungsi inverse-nya itu sama dengan minus dx. Nah, karena dia bentuknya pecahan linear ya. Ditambah b per cx minus a. Di mana nilai a-nya adalah berapa nih? Nah, lihatnya di fungsi ini ya. Di sini nilai a-nya adalah 3. B-nya adalah 5. C-nya adalah 2, dan D-nya adalah 1. Ya udah, berarti F bundaran G fungsi inverse-nya adalah minus D-nya adalah 1 kali X ditambah B-nya adalah 5 per CX. 2X dikurangi A-nya 3. Oke. Berarti hasilnya berapa? Minus X ditambah 5 per 2X minus 3. Sama ya antara hasil yang ini dengan hasil yang cara biasa. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Berkaitan dengan bagaimana caranya kita menginverskan sebuah fungsi komposisi. Ya, jadi intinya di sini adalah kita melakukan
Dua kali pekerjaan. Pekerjaan yang pertama kita gabungkan fungsinya. Pekerjaan yang kedua adalah kita inverskan hasil gabungan tersebut. Ya, caranya sama seperti yang sebelumnya. Paling yang berbeda itu di sini ini ya, kan biasanya kita menginverskan fungsi aja, fx aja. Di sini kita menginverskan sebuah fungsi komposisi. Aman ya? Oke, nah sekarang kita akan coba latihan dengan soal yang lebih menantang. Nah, maksudnya gimana, Bu? Kita lihat di sini. Ada dua buah fungsi, yaitu fungsi fx, sama ya, dia merupakan fungsi linear, dan gx-nya dia itu merupakan fungsi pecahan linear. Tentukanlah yang pertama adalah g bundaran fx dan inversnya. Jadi kita gabungkan dulu fx ke dalam gx, kemudian kita inverskan. Dan yang kedua adalah kita cari dulu nih, inverse dari fx-nya berapa, inverse dari gx-nya berapa, kemudian hasil inverse keduanya ini kita gabungkan. Apakah hasilnya akan sama atau beda? Nah, kita lihat untuk yang pertama. Untuk yang pertama itu, kita tulis lagi ya, fx-nya itu adalah 4x ditambah 8, gx-nya ini adalah x plus 2 per x minus 3. Yang ditanyakannya adalah berapakah nilai g bundaran f fungsi dari x dan inverse-nya. Oke, berarti langkah pertama kita akan gabungkan ya. Di sini Ibu tuliskan kembali, misalkan gx diwakili warna oranye ya. Berarti ini gx gitu sama dengan x plus 2 per x minus 3. Jika fx-nya ini, ya ini diwakili warna merah, Ibu masukkan ke dalam fungsi gx, maka kita dapat g, x-nya berubah menjadi fx. Nah, kita tuliskan kembali, berarti x-nya kita ubah menjadi fx ya. Oke, berarti ini fx, bawahnya juga fx ya. Nah, oke, di kurungan, udah gini aja dah. Di kurungan lah bisa kabur. Nah, kayak gini. Terus, sebentar ya. Ini kan ditambah 2 per, nah ini minus 3. Sekarang kita masukkan nilai fx-nya. Fx-nya itu adalah 4x plus 8. Nah, 4x ditambah 8. Yang bawah juga sama nanti ya. Oke, tuliskan kembali. Berarti ini ditambah 2 per 4x tambah 8 minus 3. Ya udah, selesaikan. Karena di sini dia tidak ada perkalian, artinya ya udah kita buka aja si kurungnya. Berarti mendapatkan 4x ditambah 8 ditambah 2 per 4x ditambah 8 minus 3. Hasilnya adalah 4x, 8 tambah 2 adalah positif 10 per 4x, 8 min 3 adalah positif 5. Ini adalah G fx ya, atau G bundaran f fungsi dari x. Nah, setelah kita dapatkan fungsi komposisinya, langkah berikutnya adalah kita inverskan si fungsi komposisi berikut ini. Oke, kita seperti biasa ya, pakai dua cara, di mana yang pertama itu, oke, tulis dulu sini G bundaran f inverse dx, berarti kita akan gunakan cara biasa, seperti biasa ya. Cara biasa, Ibu tuliskan kembali, ini fungsi yang ini ya. Berarti G bundaran F fungsi dari X sama dengan 4X ditambah 10 per 4X ditambah 5. Misalkan yang ruas sebelah kiri adalah huruf Y. Nah, tulis lagi 4X ditambah 10 per 4X ditambah 5. Iya, selesaikan ya seperti dengan cara biasa. Ini sama dengan 4X ditambah 10. Y kali 4X adalah 4XY. Y dikali positif 5 adalah positif 5Y sama dengan 4X ditambah 10.
Pindahkan yang variabel X-nya ke sebelah kiri menjadi seperti berikut ya. Ini minus 5Y ditambah 10. Keluarkan nilai X-nya, berarti 4Y negatif 4 sama dengan minus berapa nih? 5Y ditambah 10. Berarti X sama dengan negatif 5Y ditambah 10 per 4Y negatif 4. Kita kembalikan ke dalam fungsi inverse, berarti G bundaran F inverse dari variabel X itu sama dengan huruf Y sebelah kanan menjadi X. 5 kali X ditambah 10 per 4X dikurangi 4. Nah, ini menggunakan cara biasa. Kita bandingkan dengan cara cepat. Iya, dengan cara cepat kita punya persamaan kayak gini ya. Sama dengan minus DX ditambah B per CX minus A. Di mana, nah dari sini persamaan ini ya, di mana nilai A-nya itu adalah 4, B-nya itu adalah 10, C-nya itu 4 juga, dan D-nya adalah 5. Sehingga kita punya G bundaran F inverse X sama dengan minus D-nya adalah 5X ditambah B-nya 10 per CX. C-nya 4X minus A, minus 4. Ya, sama ya jawabannya. Minus 5X ditambah 10 per 4X minus 4. Nah, ini merupakan hasil inverse dari fungsi komposisi. Sama aja sebenarnya caranya dengan yang sudah kita pelajari. Yang berbeda adalah yang diinverskan merupakan sebuah fungsi komposisi. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kalau belum ada, mari kita coba untuk bagian yang kedua. Nah, ini bagian yang keduanya, kita inverskan dulu fx-nya, gx-nya, kemudian hasil inverse-nya ini kita akan gabungkan. Nah, berarti tulis lagi sini ya. Oke, untuk soal yang kedua, berarti f pangkat negatif 1x, g pangkat negatif 1x, dan nah, gabungan dari kedua fungsi inverse-nya. Ibu tulis lagi, nilai fx-nya itu adalah berapa nih? Tadi ya, 4x ditambah 8. Benar ya? Dan gx-nya x plus 2, x min 3. Gx-nya adalah x plus 2 per x min 3. Oke. Nah, langkah yang pertama kita akan cari inverse dari fx dan gx. Oke, berarti untuk yang fx dulu nih kita selesaikan, ya. Untuk yang fx di sini, fx sama dengan 4x ditambah 8. Misalkan fx-nya adalah y, berarti ini 4x ditambah 8. Oh, ini cara apa? Cara biasa ya. Cara biasa. Berarti seperti biasa diputarkan biar si x-nya sebelah kiri. Sama aja ya. Nah, berarti 4x sama dengan y minus 8. Sehingga nilai x-nya adalah y minus 8 per 4. Kembalikan ke dalam fungsi inverse-nya, kita dapat ini x minus 8 per 4. Kemudian kita bandingkan dengan cara cepatnya. Kalau dengan cara cepat, berarti kan f inverse-nya itu sama dengan, apa ya rumusnya teh? X min B per A, di mana nilai A-nya di sini adalah berapa nih? 4 ya. B-nya adalah
8. Sehingga kita dapat inversnya adalah X minus B-nya adalah 8 per A-nya adalah 4. Sama ya. Ini untuk yang Fx. Sekarang untuk yang Gx. Kita selesaikan. Berarti dengan cara biasa, kita tulis Gx sama dengan X plus 2 per X minus 3. Ini sama dengan kandungan Y, tulis lagi, per X minus 3. Udah, selesaikan ya. Nah, ini sama dengan X positif 2. Y dikali X adalah XY, Y dikali negatif 3 adalah negatif 3Y, sama dengan X plus 2. Yang memiliki X kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi XY minus X sama dengan 3Y positif 2. X-nya dikeluarkan menjadi Y min 1 ya. Ini kalau nggak ada, kalau misalkan cuma X saja berarti koefisiennya 1. Sama dengan 3Y ditambah 2. Sehingga kita dapat X sama dengan berapa nih? 3Y ditambah 2 per Y min 1. Kembalikan ke dalam bentuk fungsi inverse. Oh kok F ya? Inverse G ya berarti. Berarti G inverse-nya sama dengan ini 3X ditambah 2 per X minus 1. Bandingkan dengan cara cepat. Nah, yang cara cepatnya, jadi sekali lagi ya, cara cepat ini untuk memastikan apakah jawaban kita itu udah benar atau belum. Berarti G, itu sama dengan karena dia bentuknya pecahan, berarti min DX ditambah B per CX minus A, di mana nilai A-nya itu berapa? A-nya itu dari GX ya, ini ya. Nah, A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah 2, C-nya itu adalah 1, dan D-nya adalah negatif 3. Berarti G inverse-nya sama dengan minus, D-nya adalah minus 3 kali X ditambah B-nya adalah 2 per CX 1 kali X, berarti X minus A minus 1. Sama ya. Hasilnya adalah 3X ditambah 2 per X minus 1. Sama antara hasil cara biasa dengan cara cepat. Nah, sekarang kita sudah punya nilai inverse dari Fx dan Gx. Langkah berikutnya kita akan gabungkan si inverse keduanya ini. Berarti F inverse gabungan G inverse X. Berarti di sini cari F inverse gabungan G inverse fungsi dari X. Ya udah, berarti kita tuliskan sebagai nah, kita tuliskannya dari yang Fx dulu ya. Di sini Fx-nya berapa? Oke, kita wakili dengan warna berbeda biar kelihatan ya. Ini Fx-nya adalah 4x plus 8, di mana inverse-nya adalah ini. X minus 8 per 4. Berarti Ibu tulis di sini F fungsi inverse dari X itu sama dengan berapa? X minus 8 per 4. Sekarang X-nya kita ganti dengan inverse G. Sehingga kita dapat di sini, Ibu tulis lagi ya, F inverse, X-nya diganti dengan G inverse. Yang mana ya? Oke, ini. G inverse, berarti G inverse X. Nah, sama dengan X-nya ganti dengan G inverse. Minus 8 per 4. Ya udah, masukin sekarang nilai G inverse-nya ya. Berarti ini G inverse-nya itu adalah berapa? Mana sih? Nah, ini ya. G inverse-nya itu ini ya. 3X plus 2 per
X min 1. Oke, 3X ditambah 2 per X min 1. Nah, tulis lagi yang tadi. Minus 8 per 4. Nah, di sini berarti kita selesaikan dulu yang bagian pecahan ya. Ingat kalau misalkan per 8 itu sama aja dengan per 8 minus 8 itu sama dengan minus 8 per 1 ya. Kita selesaikan dulu ini ya biar clear. Yang ini kalau misalkan Ibu tuliskan kembali ini 3X ditambah 2 per X minus 1 dikurangi 8 per 1. Kedua-duanya sudah dalam bentuk pecahan. Samakan penyebutnya, berarti tinggal dikalikan ini dengan ini ya. 1 kali X minus 1 adalah X minus 1. X minus 1 dibagi X minus 1, hasilnya adalah 1. 1 dikali 3X plus 2, hasilnya adalah 3X plus 2. Bagian ini, X minus 1 dibagi 1 adalah nilai ini sendiri. Nah, nilai ini dikali negatif 8. Ibu tuliskan negatif 8 kali X min 1. Selesaikan, berarti ini 3X ditambah 2. Minus 8 kali X minus 8X. Ya, minus 8 kali minus 1 adalah positif 8 per X min 1. Ya, selesaikan. 3X minus 8X hasilnya berapa? Negatif 5X ya. Nah, negatif 5X berarti 2 ditambah 8 adalah positif 10 per ininya X min 1. Ini adalah hasil dari si yang ini. Sekarang nilai ini kita masukkan ke sini ya. Oke, kita tuliskan kembali. Berarti ini sama dengan yang atasnya Ibu ganti dengan nilai ini ya. Ibu tuliskan min 5X plus 10 per X min 1 per 4. Ingat kalau misalkan 4 saja atau 3 saja atau angka saja itu artinya dia per 1. Ya. 4 per 1 kan hasilnya tetap 4. Ya udah ini sama aja dengan 4 per 1. Nah, kalau udah dalam bentuk seperti ini, kita tahu bahwa ini ada pembagian dua pecahan. Nah, pembagian dua pecahan kita gunakan sifat pecahan waktu SD ya. Coba ingat-ingat lagi. Berarti min 5X ditambah 10 per X min 1. Tanda bagi yang ini menjadi perkalian. Gitu ya. Si pembaginya ini dibalik. Nah, itu sifat dari pembagian pecahan. Ingat-ingat lagi, kalau kita punya dua buah pecahan ini kita bagi. Berarti tanda baginya berubah menjadi kali, pembaginya dibalik. Ya. Selesaikan, berarti 5X ditambah 10 dikali 1 gitu ya. Dikali 1 per X min 1 dikali 4. Selesaikan. Jadi hasilnya adalah yang atas tidak berubah, min 5X ditambah 10 per X kali 4 adalah 4X, negatif 1 kali 4 adalah negatif 4. Kita dapat nilai gabungan dari dua buah fungsi inverse, gitu ya, seperti ini. Hasilnya adalah minus 5X ditambah 10 per 4X minus 4. Coba kalian perhatikan hasilnya yang ini ya. Ibu kasih tanda di sini. Hasil yang ini dengan hasil yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Ini ya. Nah, hasilnya sama. Jadi intinya mau diinverskan dulu atau mau digabungkan dulu, keduanya menghasilkan nilai yang sama. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak berkaitan dengan inverse fungsi komposisi? Jadi sekali lagi ada dua cara. Cara yang pertama kita gabungkan dulu si fungsi komposisinya. Setelah tahu fungsi komposisinya kita inverskan. Langkah yang kedua kita inverskan setiap fungsi fx, fungsi gx, hasil inversnya ini kita gabungkan. Ternyata menghasilkan nilai yang sama. Masih aman?
Nah, ini adalah materi terakhir di materi fungsi. Ya, di mana sekali lagi kita review ada inverse fungsi komposisi, artinya kita menginverskan, membalikan sebuah fungsi komposisi. Hasil inverse dari inverse fungsi komposisi adalah fungsi sebelumnya ya. Jadi kalau dibolak-balik itu sama. Jadi kayak masak telur gitu ya. Bukan beri lagi deh si telurnya ya. Misalkan masak telur, ibu masak telur gitu ya, digabung. Nah, si telur ini ibu balikan ya kuningnya teh. Nah, apa baliknya? Ketika dia dibalik, ya hasilnya ya telur terbalik. Nah, tapi kalau misalkan si telur ini ibu balikan lagi, ya maka hasilnya adalah dia si kuningnya balik lagi ke atas. Jadi dia kembali ke fungsi semula. Ya, jadi sekali lagi kita menginverskan sebuah fungsi, inverse hasilnya adalah fungsi asalnya. Ya, gitu. Masih aman? Kalau misalkan belum ada yang ditanyakan, berarti kalian coba latihan untuk tugas minggu ke-7 ya. Nah, ini cenderung lebih mudah. Kalau misalkan fungsi ini untuk tugasnya minggu ke-7 ada fungsi fx, ada fungsi gx, kedua-duanya linier. Nah, yang harus kalian lakukan adalah cari gabungan GOF-nya, FOG-nya, nanti si GOF ini dia diinverskan, si FOG ini dia diinverskan. Gampang ya? Nah, itu adalah tugas di minggu ke-7.